Sejarah Panjang Kutai 350 Masehi sampai 1960. Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai yang pertama adalah Kutai Martadipura. Kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Berdiri sekitar abad keempat. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Tidak ada prasasti yang secara jelas menyebutkan nama kerajaan ini, dan memang sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh. Informasi yang ada diperoleh dari yupa atau prasasti dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahman atas kedermawanan Raja Mulawarman. Kurban dalam agama Hindu, sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Terdapat 21 maharaja yang memerintah Kutai Martadipura. 3 di antaranya sangat terkenal, yaitu Kudungga, Asmawarman, dan Mulawarman. Kudungga merupakan raja awal pendiri kerajaan Kutai Martadipura dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman yang memerintah sekitar tahun 350 Masehi atau abad keempat Masehi. Pada awalnya, Kutai Martadipura yang dipimpin oleh Kudungga belum berkedudukan sebagai raja, melainkan sebagai pemimpin komunitas atau kepala suku. Kutai Martadipura pada masa Kudungga belum mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Aswawarman adalah anak Raja Kudungga. Ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai, sehingga diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga. Aswawarman memiliki 3 orang putra dan salah satunya adalah Mulawarman. Dari yupa diketahui bahwa pada masa pemerintahan Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kudungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sanskerta. Bila dilihat dari cara penulisnya, Kudungga adalah pembesar dari kerajaan Champa, Kamboja yang datang ke Indonesia. Kudungga sendiri diduga belum menganut agama Hindu. Sementara itu di daerah yang dikenal sebagai Tepian Batu, sekarang Kecamatan Anggana, sebelah timur kota Samarinda, pada tahun 1300, Aji Batara Agung Dewa Sakti mendirikan kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan ini disebut dengan nama Kerajaan Tanjung Kute dalam Kakawin Negara Kertagama 1365 tepatnya, yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjung Negara
oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit. Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kertanegara di bawah pimpinan Raja Aji Pangeran Sinumpanji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura yang terletak di Muara Kaman. Raja Kutai Kertanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut. Pada abad ke-17, agama Islam yang disebarkan Tuan Tunggang Parangan diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura yang saat itu dipimpin Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Setelah beberapa puluhan tahun, sebutan raja diganti dengan sebutan sultan, Sultan Aji Muhammad Idris, tahun 1735 sampai 1778 tepatnya, merupakan sultan pertama yang menggunakan nama Islami, dan kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Sultan Aji Muhammad Idris yang merupakan menantu dari Sultan Wajo La Matukeleng berangkat ke Tanah Wajo, Sulawesi Selatan untuk turut bertempur melawan VOC bersama rakyat Bugis. Pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara untuk sementara dipegang oleh Dewan Perwalian. Pada tahun 1739 tepatnya, Sultan Aji Muhammad Idris gugur di medan laga. Sepeninggal Sultan Idris, terjadilah perebutan tahta kerajaan oleh Aji Kado, putra mahkota Kerajaan Aji Imbut yang saat itu masih kecil, kemudian dilarikan ke Wajo. Aji Kado kemudian meresmikan namanya sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan menggunakan gelar Sultan Aji Muhammad Aliyeddin. Setelah dewasa, Aji Imbut sebagai putra mahkota yang syah dari Kesultanan Kutai Kertanegara kembali ke tanah Kutai oleh kalangan Bugis dan kerabat istana yang setia pada mendiang Sultan Idris. Aji Imbut dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin. Penobatan Sultan Muslihuddin dilaksanakan di Mangku Jenang. Sejak itu dimulailah perlawanan terhadap Aji Kado. Perlawanan berlangsung dengan siasat embargo yang ketat oleh Mangku Jenang terhadap pemarangan. Armada bajak laut Sulu terlibat dalam perlawanan ini dengan melakukan penyerangan dan pembajakan terhadap pemerangan. Tahun 1778, Aji Kado meminta bantuan VOC, namun tidak dapat dipenuhi. Pada tahun 1780, Aji Imbut berhasil merebut kembali ibu kota Pemarangan dan secara resmi dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin di Istana Kesultanan Kutai Kertanegara. Aji Kado dihukum mati dan dimakamkan di Pulau Jembayan. Aji Imbut dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin memindahkan ibu kota Kesultanan Kutai Kertanegara ke tepian Pandan pada tanggal 28 September 1782. Perpindahan ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kenangan pahit masa pemerintahan Aji Kado, dan Pemarangan dianggap telah kehilangan tuahnya. Nama tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja. Lama-kelamaan, Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong dan tetap bertahan hingga kini. Pada tahun 1844 tepatnya, dua buah kapal dagang pemimpin James Erskine Murray asal Inggris memasuki perairan Tenggarong. Murray datang ke Kutai untuk berdagang dan meminta tanah untuk mendirikan pos dagang
serta hak eksklusif untuk menjalankan kapal uap di perairan Mahakam. Namun, Sultan Salahuddin mengizinkan Murray untuk berdagang hanya di wilayah Samarinda saja. Murray kurang puas dengan tawaran Sultan ini setelah beberapa hari di perairan Tenggarong. Murray melepaskan tembakan meriam ke arah Kedaton dan dibalas oleh pasukan kerajaan Kutai. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Armada pimpinan Murray akhirnya kalah dan melarikan diri menuju Laut Lepas. 5 orang terluka dan 3 orang tewas dari pihak armada Murray, dan Murray sendiri termasuk di antara yang tewas tersebut. Insiden pertempuran di Tenggarong sampai ke pihak Inggris. Sebenarnya, Inggris hendak melakukan serangan balasan terhadap Kutai. Namun, ditanggapi oleh pihak Belanda bahwa Kutai adalah salah satu bagian dari wilayah Hindia Belanda dan Belanda akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Kemudian, Belanda mengirimkan armadanya di bawah komando Hoof dengan membuat persenjataan yang lengkap. Setibanya di Tenggarong, armada Hoof menyerang Kedaton Sultan Kutai. Sultan Haji Muhammad Salahuddin diungsikan ke Kota Bangun. Panglima perang kerajaan Kutai, Awanglong yang bergelar Pangeran Senopati, bersama pasukannya dengan gagah berani bertempur melawan armada Hoof untuk mempertahankan kehormatan kerajaan Kutai Kertanegara. Awanglong gugur dalam pertempuran yang kurang seimbang tersebut. Tahun 1888, pertambangan batu bara pertama di Kutai dibuka di Batu Panggal oleh insinyur tambang asal Belanda. Menten meletakkan dasar bagi eksploitasi minyak pertama di wilayah Kutai. Kemakmuran wilayah Kutai pun nampak semakin nyata sehingga membuat Kesultanan Kutai Kertanegara menjadi sangat terkenal pada masa itu. Royalti atas pengeksploitasian sumber daya di Kutai tepatnya diberikan kepada Sultan. Sejak awal abad ke-20, ekonomi Kutai berkembang dengan sangat pesat sebagai hasil pendirian perusahaan Borneo Sumatra Trade Co. Pada tahun-tahun tersebut, kapital yang diperoleh Kutai tumbuh secara mantap melalui surplus yang dihasilkan tiap tahunnya. Hingga tahun 1924, Kutai telah memiliki dana sebesar 3.280 gulden. Jumlah yang sangat fantastis untuk masa itu. Perusahaan Belanda juga berperan besar dalam pembangunan. Salah satunya, pembangunan suatu lapangan terbang yang sekarang dikenal sebagai Bandara Sepinggan. Saat bergabung dengan RI, waktu Indonesia merdeka pada tahun 1945, 2 tahun kemudian, Kesultanan Kutai Kertanegara dengan status daerah Swapraja masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur. Kemudian pada 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat. Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom atau daerah istimewa tingkat kabupaten berdasarkan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Pada tahun 1959, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Kalimantan. Wilayah daerah istimewa Kutai dipecah menjadi 3 daerah tingkat 2, yakni Kutai Balikpapan dan Samarinda. Pada tanggal 20 Januari 1960 tepatnya, bertempat di Gubernuran di Samarinda dengan
atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik dan mengangkat sumpah 3 kepala daerah untuk ketiga daerah swatantra tersebut. Sehari kemudian, pada tanggal 21 Januari 1960, bertempat di Balairung Kedaton Putih, Tenggarong, diadakan sidang khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. Inti dari acara ini adalah serah terima pemerintahan dari Kepala-Kepala Daerah Istimewa Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit, kepada Aji Raden Patmo sebagai Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kutai, Kapten Sujono, Wali Kota Samarinda, dan Said Muhammad, Wali Kota Balikpapan. Pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara di bawah Sultan Aji Muhammad Parikesit berakhir, dan dia pun hidup menjadi rakyat biasa. Pemirsa budiman, itulah tadi sejarah singkat Kerajaan Kutai. Jangan lupa berikan masukan kalian, saran kalian, kritik kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.